Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang mudah-mudahan insyaallah senantiasa tercurah rahmat dan barokahnya. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah di jalannya dan mendapatkan surganya bersama Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati sahibul bait, bapak diri beserta keluarga, dan juga para santri yang saya hormati dan saya cintai. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita masih dalam bab yang sama, bab uzlah ya. Wakila li ba'dil abdal al-munqati'ina ila Allah kaifa at-tariq ila at-tahqiq wal wusul ila al-haq. Qala la tandur ila al-makhluqat fa inna an-nadhar ilaiha dhulmah Allah. Dikatakan kepada sebagian wali-wali abdal. Wali abdal adalah salah satu nama wali ya, nanti wali banyak jenisnya. Dia wali al-Ghawth ya, wali apa? Al-Ghawth. Nah itu diantaranya Habib Abdullah Ghawthul Ibad, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Hasan Asyadil, itu namanya Al-Ghawth ya. Di bawahnya ada wali apa? Wali Qutub, itu wali kutub pimpinan para aulia. Di bawahnya ada wali abdal ya, wali apa? Abdal. Siapa ini wali abdal? An munqati'ina ilallah, orang yang ya fokus kepada Allah ya. Jadi munqati'in, orang yang memutuskan dirinya dengan dunia, udah cerai ame dunia ya, bahasa letter lucknya begitu ya. Munqati mananya apa? Terputus, udah putus, udah cerai ame dunia ya. Kalau kita udah cerai belum ame dunia ya, masih nyambung dikit-dikit ya. Ya setengah-setengah lah, setengah dunia setengah apa? Erat ya. Ini para abdal yang sudah cerai dengan dunia, mereka ditanya kaifat tariqu ila tahqiqi wal wusulu ila tahaqqi. Bagaimana at-tariq, jalan, ila tahqiq, menuju makom hakikat ya, wal wusul ila haq, dan bisa sampai kepada Allah. Gimana tuh jalan itu? Bisa sampai tahapan hakikat ya, dan bisa sampai kepada Allah. Apa kata beliau nih? Ajib nih. La tandur ilal makhluqat, jangan engkau lihat makhluk-makhluk ya, jangan perhatiin makhluk ya. Kalimat tandur di sini maknanya adalah memandang sisi zahir ya, memandang sisi zahir ya. Jangan kau lihat zahir manusia, zahir makhluk. Kita kalau ngelihat sisi zahir, sesuatu pasti ketipu kita. Antum lihat rumah yang begitu megah misalnya, antum pikir orang yang dalamnya bahagia? Belum tentu. Rumah yang gedong 2 lantai, bahkan kadang 3 lantai, bisa jadi rumah tangganya berantakan. Tapi justru kadang-kadang rumah yang sempit, rumah yang kecil hanya bilik bambu, itu rumah tangganya menyenangkan tuh. Ketipu kita. Belum tentu perempuan yang cakep, soleha ya. Dan bisa jadi perempuan yang gak cakep, soleha. Nah itu makanya pesan beliau la tanzur, kalimatnya la tanzur. La tanzur ini maknanya apa? Jangan melihat zahir. Nah itu pentingnya bahasa ya. Jadi kalau kita memaknakan la tanzur, jangan melihat orang, wah repot ini. Gak bisa beli sayur nih, nggak bisa belanja ya Pak Didi, nggak bisa main, nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain. Lelap bini nggak boleh tuh.
Jangan lihat makhluk. Lah berarti kan bini makhluk juga. Jangan lihat zahirnya. Ya. Lihat bini, jangan lihat zahirnya. Bini marah-marah, belum tentu itu marahnya dari dia. Bisa jadi bini marah-marah gara-gara hubungan kita jelek sama Allah. Makanya salah seorang ulama mengukur hubungannya sama Allah dengan perlakuan anak istrinya. Kalau anak istrinya sering bikin marah dia, sering menjengkelkan hati dia, mungkin hubungan dia lagi nggak baik sama Allah. Sampai pun kepada kendaraan-kendaraan mereka. Mereka punya onta, mereka punya keledai. Itu kalau sering ngadat, kalau bahasa kita sering apa? Ngadat, tiap hari ya. Sering apa? Ngadat. Itu berarti kita lagi nggak bagus hubungannya sama Allah. Tuh ya Andi ya. Ya. Jelas nih. Tuh ya lagi ngadat. Motor kok diselang nggak bisa-bisa nih. Ya. Biasanya mau. Pasti ada sesuatu. Ya. Jadi kalau dilihat kepada zahirnya ya kecewa gitu, marah gitu. Tapi kalau kita lihat kepada hakikatnya, oh ternyata yang bikin ngadat bini kita, yang bikin kesel anak-anak kita ini siapa? Allah. Gara-gara siapa? Gara-gara kita juga. Ya, makanya mekanismenya udah diatur sama Allah. Siapa orang tua yang taat kepada Allah, maka Allah balas ketaatan orang tua dengan cara Allah jadikan anaknya soleh, solehah, sehingga bikin hati orang tuanya girang. Tuh. Jadi kalau pengen punya anak soleh, soleha apa? Solehin diri kita dulu. Ya. Itu balasannya anak soleh, soleha. Ya. Begitupun sebaliknya, kalau orang nggak soleh, maka Allah membalas ini orang nggak soleh tadi dengan cara dibikin anaknya ngeselin, dibikin anaknya ngadat. Agar apa? Kesel. Tapi baik banget Allah. Kalau dia sabar, Allah ampunin dosanya. Subhanallah. Ya. Maka dalam kitab Mukhtarul Ahadits disebutkan dalam hadis, idza kathura dzunubul 'abdi, apabila dosa seorang hamba begitu banyak dosanya dan Allah nggak menemukan kebaikan untuk menghapus kejelekan itu, maka Allah hadirkan di hatinya rasa gelisah, sehingga ketika hatinya gelisah Allah ampuni dosanya. Ya. Jadi kegelisahan yang datang tiba-tiba di hati kita tanpa kita tahu sebabnya, itu adalah cara Allah menghapuskan dosa kita. Ya. Nah tadi kembali lagi. Jadi la tanzur ilal makhluqat, jangan lihat zahir makhluk. Fa inna nadhara ilaiha zulmatun, karena memandang kepadanya, kepada zahirnya adalah kegelapan. Tuh ya. Kemarin saya bilang orang naik gunung, ya ame ulama naik gunung beda. Kalau orang naik gunung mau hiking, orang naik gunung mau senang. Kita naik gunung mau ngapain? Pengen melihat bagaimana kekuasaan Allah. Kita pengen lihat bagaimana keindahan ciptaan Allah, agar timbul dari lisan kita subhanaka ma khalaqta hadza batilah. Tuh ya. Ujungnya Allah, minallah ilallah. Ya, kalau orang-orang awam minad dunya ila dunya. Ya. Minal kaun ilal kaun tuh ya. Qutula budali minhum, kata si murid, ya. Apakah itu harus untukku, untuk mereka maksudnya? Apakah aku harus benar-benar nggak melihat mereka? Qala fala tasma' kalamahum. Bukan hanya itu, jangan dengerin omongan mereka. Insyaallah. Jangan dilihat, jangan dengar. Fa inna kalamahum qaswa. Karena kalam mereka adalah qaswa, membuat hati keras. Qaswatul qulub. Ya. Qutula buddali minhum, ya, haruslah aku itu ya berlaku itu kepada mereka. Qala fala tu'amilhum, jangan kau bermuamalah, berhubungan sama mereka. Fa inna muamalatahum khusran wa wahsyatun wa hasratun, karena bermuamalah sama mereka itu khusran, kerugian, wa wahsyah, kegundahan, kegelisahan, wa hasrah, kesengsaraan. Allah. Ya. Nah jadi begitu ya. Oh afwan, berarti makna la buddali minhum bukan itu ya.
Maksudnya bela budali minum, aku ini harus melihat mereka gitu. Jadi beliau minta saran. Ketika dikasih ya sama ditanya sama gurunya bagaimana biar bisa sampai ke makam hakikat, kata beliau jangan lihat. Kata nih muridnya, aneh harus melihat mereka wahai guru gitu. Yaudah kalau gitu jangan dengerin dah. Lihat nggak apa-apa, denger jangan. Aneh harus dengar guru. Yaudah kalau ente masih denger dah jangan muamalah dah gitu. Nah, apa katanya? Ana baina yahurihim. Aku di antara orang-orang yang ya paling terpandang di antara mereka. Wala buddali min muamalatihim. Aku harus jadi orang yang muamalah sama mereka. Mungkin ya tokoh masyarakat, tokoh terpandang. Nah, mungkin kalau tokoh terpandang nggak berhubungan, pasti harus berhubungan. Qala fala taskun ilaihim. Dada kalau begitu ente jangan ya merasa nyaman dengan mereka. Karena sukuna ilaihim halakah, merasa nyaman dengan mereka adalah kebinasaan. Qultu hadza la'allahu an yumakkinani. Aku berkata ya mudah-mudahan ini bisa menguatkanku. Summa qala ya hadza atanduru ilal la'ibin. Wahai si fulan, ya Haza ngomongnya. Atanduru ilal la'ibin, apakah kau melihat kepada orang yang bermain? Wa tasma' kalamal jahilin, kau mendengar kepada orang-orang jahil. Wa tu'amil battalin, kau bergaul dengan orang-orang yang nganggur yang enggak ibadah. Wa taskun ilal halikin, dan kau merasa nyaman dengan orang-orang yang sengsara binasa. Wa turid an tajida halawatat ta'ah, ya, dan engkau ingin mendapatkan rasa manis taat wa qalbuka ma ghairillahi azza wa jalla, sedangkan hatimu bersama selain Allah, hayhata, mustahil, la yakunu hadza abada, ini enggak bakal terjadi selama-lamanya. Jadi kalau saya gambarin begini kalimatnya ya. Yang pertama beliau kasih opsi yang paling tinggi. Kalau ente pengen nyampe ke Allah, jangan ngelihat makhluk gitu. Mesti ngumpet ya. Berarti yang kita ambil makna hakikinya ya. La tandur ilaihim, jangan ngelihat, maksud apa? Umpet, kholwat, uzlah. Karena kita judulnya uzlah. Ya. Karena memang betul Habib Soleh Tanggul bisa dapat makom sedemikian luar biasa. Itu karena beliau uzlah. Berapa tahun beliau uzlah? Belasan tahun uzlah. Ketika keluar jadi wali, insyaallah. Ya. Nah karena beliau merasa nggak bisa, beliau harus ngelihat orang juga, harus keluar, maka beliau minta apa? Minta keringanan. La budali minhum, wahai guru, aneh harus ngerjain itu. Aneh nggak bisa nggak ketemu orang. Yaudah kalau gitu jangan dengar omongan mereka. Karena mendengarkan kalimat mereka hanya menambah keras hati. Ya. Kita kadang duduk sama orang yang nggak dekat sama Allah. Ya, omongannya bikin kita keras hati, ngomongin dikit-dikit duit, dikit-dikit dunia. Dikit-dikit jabatan, dikit-dikit pangkat ya gitu. Besok gimana nih pilpres nih? Ya kholah sudah. Pilpres sudah diatur oleh Allah ya. Tuh. Bukan urusan kita itu. Ya. Urusan kita nanti pilih yang terbaik, selesai gitu. Ribut, debat, bukan urusan kita. Udah debat sama saudara, berantem ribut ya pada dia. Sampai nggak tegur-teguran cuma gara-gara Prabowo sama Jokowi kemarin. Ya Allah. Prabowo-nya udah baik sama Jokowi, masih ribut di berdua, masih kodok sama apa? Kampret, ya Allah. Koswa, bikin keras hati. Ya. Wahai guru, saya harus mendengarkan mereka. Apa kata gurunya? Udah dah, lu jangan bergaul sama mereka, udah, nggak usah muamalah, nggak usah dagang, nggak usah berurusan sama dia. Ya. Kayak kita kadang-kadang di rumah tangga begitu ya, sama adik kita. Ya kadang sama abang kita kadang-kadang suka ngeselin apa gitu kan. Lihat sih lihat, dengar sih dengar, cuman aku gak punya urusan sama dia. Gitu. Kan urusan sama dia apa? Udah bikin hati keras. Ya, gitu. Urusan sama orang baik nikmat. Urusan sama orang yang nggak baik, nah itu. Auzubillah. Minta keringanan lagi. Itu. Sampai yang terakhir dah nih, yang terakhir dah. Jangan pernah merasa nyaman tuh. Ya, kita kadang duduk sama orang yang nggak soleh, duduk sama orang yang maksiat nyaman, ya itu berarti penyakit tuh. Ya.
Antum kalau ada orang, maaf ya, ada orang minum khamar, ada orang maksiat, judi, kita duduk di situ dan kita nyaman, ambil ngerokok, ngopi, ngeliatin mereka main kartu, main judi, berarti ada yang salah dalam program hati kita. Berarti secara zahir kita beda, tapi hati sama. Hardware beda nih, tampilan beda, pakai koko, sarung, peci, tapi kita nyaman dengan orang maksiat, cuman covernya doang beda, isinya sama. Karena nggak mungkin orang soleh hatinya nyaman bersama orang yang nggak soleh. Ya, ada suatu perkumpulan, kita duduk di situ, kita dengarkan kalimat kasar, kalimat jorok, kalimat porno di situ ya. Hati nolak. Ya. Kenapa ya tadi? Walaupun dohir duduk bareng, tapi hati nolak, nggak terima hati kita. Nah itulah titik terakhir dah pertahanan kita. Kalau kita nggak bisa khalwat, kalau kita nggak bisa menghindari makhluk, ya minimal jangan kita tuh tenang dan nyaman sama mereka. Tuh, ya. Kata beliau, nah mungkin ini yang bisa saya kerjakan, katanya itu yang terakhir. Tuh, ya. Nah, kata gurunya nanya, ya. Gurunya bilang begini, "Wahai fulan, ya hada. Ya. Bagaimana pendapatmu jikalau ada orang sering lihat orang main, sering dengar orang-orang bodoh, sering muamalah sama orang-orang yang nganggur, yang nggak ibadah, dan nyaman hatinya dengan orang yang sengsara, sedangkan dia pengen di hatinya ada rasa manis ibadah dan hatinya tidak bersama Allah? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin orang merasakan manisnya ibadah, manisnya sholat, manisnya baca Quran kalau masih gabung sama itu orang. Nggak mungkin. Ya. Orang demen dangdut nikmatnya pas denger dangdut, coba dengerin Quran gak nikmat. Ya. Orang biasa dengar orang gibah, dengar orang ngomongin orang kan nikmat ya, gurih ya. Apalagi yang kita omongin emang pas banget musuh kita ya. Lo tahu nggak deh, gue bukan ngomongin orang nih ya, itu Ripan tuh kemarin ngambil kotak amal gitu. Lah emang Ripan bukan orang gitu. Emang dia kotak amal gitu. Lah ngomong orang juga itu nikmat banget Ripan ya. Apalagi yang orang kita gedek gitu, ditambah-tambahin. Jangankan ngomong, dengernya aja udah nikmat itu. Oh gitu ya, dia gitu deh. Pantes tuh. Lagi terus aja. Masih begitu kita sama orang, bagaimana bisa rasain manisnya taat, manisnya iman? Lah, haihata, jauh sekali tuh, mustahil tuh ya. Nggak bisa dunia bercampur dengan akhirat. Saya ingat banget dulu saya ngaji dengan guru, kata guru saya Ki Ahmad Rifai, dunia sama akhirat tuh kayak kanan sama kiri nih, antara Jogja sama Surakarta gitu deh ya, mungkin deh. Siapa yang mendekat ke Jogja pasti menjauh ke Surakarta. Siapa yang mendekat ke Surakarta pasti menjauh ke Jogja. Maksudnya apa? Siapa yang mendekat ke dunia pasti jauh dari akhirat. Ya. Siapa yang menjauh dari akhirat pasti dekat dengan dunia. Dijauhin akhirat, dekat sama dunia. Begitu aja, nggak bisa berbarengan. Itu. Ya. Waqala Ibnu Athaillah, maka berkata pengarang kitab Hikam, la tashab, jangan kau bergaul, ya jangan temenin, man la yunhiduka haluh, orang yang enggak membangkitkanmu keadaannya, halnya. Ya. Antum punya temen, punya orang yang antum ikutin, antum temenin, jangan temenin kalau enggak bikin kita berubah lebih baik. Nah, itu aja. Ya. Wala buddha ya wala yadulluka 'ala Allahi makaluh, dan juga jangan temenin orang yang enggak menunjukkan kepada Allah akan makolahnya, ucapannya. Ya. Layan fa. Ya, duduk sama orang yang kalau kita duduk nggak bisa jadiin kita pintar, nggak bisa jadiin kita bener, ngapain? Buat apa? Gitu.
ya. Jadi kita gubah bahasanya tadi ya. Jangan duduk ame orang yang nggak bisa bikin kita pinter, yang nggak bisa bikin kita bener itu dah. Ya. Duduk sama dia, main sama dia, pinter kagak, jadi bodoh, ya soleh kagak, ya jadi toleh gitu. Ya. Layan fa, nggak manfaat. Mending duduk sama kitab, ya. Mending kita kerja ketimbang gaul sama orang yang kagak bermanfaat sama sekali. Layan pak, buat apa itu. Makanya kita ini sama makhluk lainnya itu harus simbiosis mutualisme, harus saling menguntungkan. Orang bodoh begaul sama orang alim, kata orang bodoh, ya Allah aneh girang banget begaul sama dia, bisa ngaji, diajarin ilmu, dapat ya ilmu. Kata yang bodoh, bersyukur. Kata yang alim lah, untung banget gua punya ilmu, takut hilang, nggak diajarin. Ada yang mau ngaji, pas banget udah, gua ajarin tuh. Yang bodoh dapat manfaat, yang pintar dapat tuh. Sama seorang istri sama suami, istrinya cakep, lakinya jelek. Kata lakinya, Allah beruntung banget gua, bersyukur banget punya bini cakep. Kata bininya, Allah gua untung banget punya laki jelek ya. Lakinya itu bersyukur dapat pahala lantaran syukurnya, istrinya beruntung dapat pahala gara-gara sabarnya, saling menguntungkan gitu. Ini kagak begaul ya, kagak pukul lagu ya, kagak ada manfaatnya, ngapain ya, mending uzlah ya. Sebagaimana kata ulama, khairu jalis ya fi hadzal zaman alkitab, sebaik-baik teman di zaman sekarang kitab, udah selesai. Kenapa? Kitab kita pantengin, kita baca, nambah ilmu. Kita temenin tiap hari, makin pintar. Dan kalau kita tutup, dia nggak ngomongin kita, ya gitu. Kalau teman kita, ya, di depan kita ngomongin orang, di depan orang ngomongin kita, ya betul Pak Didi, iya. Ada itu orangnya, ada yang begitu, nggak ada. Waqala syarihu Ibnu Ubbad, berkata pengarang syarahnya, syarah hikam, apa kata beliau? Fa in hadul hal wa dalalatul magal ala Allah wa faidatu sobah. Ya, bangkitnya kita punya hal, tadi itu ya, ceramah daripada acara haul ya. Beliau berdoa, ya Rabbana hawil halana ila ahsanil hal, ya Allah rubah keadaan kami kepada sebaik-baik keadaan tuh, baik zahir maupun batinnya. Nah, bangkitnya kita punya keadaan dan makalah yang menunjukkan seseorang kepada Allah itu adalah manfaat bergaul, bersuhbah. Tuh, dengan siapa? Dengan orang yang benar pastinya. Ya. Wa ma'nal hal, maknanya hal yang munhidah, yang bangkit di sini adalah antakuna himmatuhu muta'alliqatan billah. Itu ketika himmahnya, semangatnya itu hanya terkait dengan Allah. Murtafi'atun anil makhlukin, terangkat dari makhluk, udah nggak lagi mikirin makhluk. Ya sekarang gini ya, kita ini kalau kata Buya Hamka tuh, salah satu tokoh Muhammadiyah, dikata gini, kalau hidup hanya untuk kerja, kerbau kerja. Kalau hidup untuk hanya buat makan, monyet makan. Nah kalau kita hidup buat kerja, pagi kerja, pulang sore, malam makan, pagi makan, siang makan, apa bedanya dengan kerbau? Apa bedanya dengan monyet? Nggak ada bedanya. Apa yang bedain kita dengan kerbau? Kerjanya apa? Kalau kita kerja niatnya ibadah, nah itu yang bikin beda. Kerbau kerja niatnya bukan ibadah, terpaksa mau nggak mau. Lah nggak kerja dipecut kan gitu. Kayak kita gitu, nggak kerja di SP, ya bikin ya. Takut libur tuh. Ya, kita bosnya. Ya secara hakikat kita bosnya. Gitu. Kita yang ibadah. Ya, makannya monyet sama makannya kita beda. Makannya kita pakai ilmu. Makan tangan kanan, makan bismillah, niat biar kuat ibadah.
niat bisa biar bisa nyenengin orang, niat biar bisa jadi orang manfaat, biar bisa bantu orang. Itu niat orang makan. Makanya beda antara makan kita dengan makannya maunya itu ya. Jadi jangan sampai hidup kita ini hanya sekedar mikirin kerja, kerja dan kerja. Padahal orang ngumpulin duit dari muda sampai tua, ujung-ujungnya buat bayar berobat sakit nih. Alhamdulillah. Ya, nabung sekian banyak sampai punya harta benda, mobil dan sebagainya, ujung-ujungnya sakit. Buat semua yang dikumpulin hanya buat biaya berobatnya. Nauzubillah. Ya, udah nggak ada pahalanya, udah capek. Nauzubillah itu. Makanya yang bereng kita dengan ya hewan tadi adalah semangatnya itu. Wala yalja fi hawaijihi illa ilallah, dan tidak ada sandaran dalam hajatnya semua kecuali menuju Allah. Ya. Hakikatnya ilmu apa? Hakikatnya. Wala yatawakkal fi umurihi illa ala Allah, dan tidaklah bersandar menyerahkan urusannya itu kecuali kepada Allah. Ya. Qad saqata itibarun nas an min ainihi dia. Udah nggak ada tuh pandangan orang di matanya. Bodoh amat kata orang. Ya, mau dikata bener kayak kagak kayak. Nah itu orang ikhlas tuh begitu. Udah nggak perlu penilaian orang lain. Ya. Kalau azan ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, Masya Allah. Habis azan nanya, gimana suara gua? Iya. Berarti masih pengen dinilai gitu. Kalau memang suara ente nggak masalah, orang nggak bakal komen. Itu. Tapi kalau ente ngerasa suara ente nanti ada masalah, ntar juga orang bakal komen gitu. Ya. Jadi jangan dikit-dikit diminta komentar orang lain tuh ya. Fala yara minhum darran wala naf'an. Dia nggak melihat dari manusia itu ada memberikan mudarat atau manfaat. Ya. Ini pandangan hakikat ya. Wa asqata nafsahu min ainihi, dan dia sudah hilangkan dirinya dari pandangan orang lain tuh. Udah nggak lagi mikirin kata orang. Kalau kita kadang-kadang masih mikirin kata orang ya. Pelan-pelan gitu rubah, ayo sama-sama ya. Jadi udah lagi nggak ada kata yang nggak enak dan sebagainya tuh ya. Nggak enak kita bukan nama orang tapi nama Rasulullah. Kok lu nggak jenguk tetangga sih lagi sakit? Iya nih gue nggak enak banget hati gue nih. Apa kata Rasulullah? Gitu. Ya. Bagaimana kata Allah? La yu'min, nggak beriman kata Rasulullah. Dia kenyang tapi tetangganya kelaparan. Itu kata Rasulullah. Jadi yang bikin nggak enak tuh bukan karena nggak enak penilaian orang lain, bukan. Tapi nggak enak ame Allah, nggak enak sama Rasulullah gitu. Ya. Ada orang malam diajakin jalan keluar, ayo kita ikut gue yuk, mana? Kongko. Padahal ngantuk, belum sholat isya. Berangkat akhirnya. Kenapa? Nggak enak gue sama teman gue. Dia kalau gue ajak mau terus, masa gue diajak nggak mau, nggak enak. Kami siapa? Sama temennya. Tapi belum sholat isya. Akhirnya mau kongko, malam pulangnya malam, belum sempat sholat isya tidur. Akhirnya nggak sholat isya. Kenapa ente bisa nggak enak sama orang tapi enak sama Allah? Allah ya. Banyak orang gitu. Nggak enak sama orang tapi enak sama Allah. Lah ini balik. Kata Imam Haddad, bagaimana ente bisa nyari senangnya orang tapi dengan cara membuat murkanya Allah? Ya. Dibalik tuh. Jangan takut sama omongan orang. Kalau emang baik kerjain. Antum dakwah ngajak orang baik dengan cara yang baik. Orang gedek, jangan takut sama orang. Ya. Sejahat-jahatnya orang nggak bisa mencelakai kita kecuali dengan izin dari Allah. Ya. Fala yusyahid laha fi'lan, dan juga jangan melihat, dan dia tidak melihat pada makhluk itu suatu perbuatan. Artinya apa ya? Ya sebenarnya tadi nggak ada yang berbuat kecuali atas iradanya Allah. Nah ini ada yang unik nih. Saya kebetulan Pak Didi WhatsApp 2 orang. Yang pertama Wahyu, yang kedua Vicky. Aji saya suruh WhatsApp Wahyu. Ji WhatsApp Wahyu, tanyain di Solo kira-kira ada penginapan nggak gitu. Kata Wahyu nggak tahu gua gitu, katanya nggak tahu, wallahu a'lam gitu katanya. Aneh WhatsApp Vicky, dibalas sama Vicky. Wah ada nih, aneh punya om nih di sono. Gitu. Terjadilah kita rencana ya om ya. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Wah hati saya girang, alhamdulillah. Jadi ini insya Allah ke Solo gitu. Pikiran saya kan cuma semobil nih. Pas ternyata nanya teman-teman, katanya pakai elep. Oh iya paling 1 elep. Ternyata 2 elep. Masya Allah.
Akhirnya yaudah antum bantu di sini. Ini sebenarnya ya tadi kembali lagi, bukan beliau yang bergerak, tapi Allah yang menggerakkan hati beliau. Ya. Bukan saya yang bergerak, tapi Allah yang gerakin hati saya. Itu. Jadi kalau kita ngelihat orang berbuat karena dirinya, kita nggak bersyukur sama Allah. Tapi kalau kita ngelihat orang berbuat karena didorong sama Allah, digerakkan hatinya sama Allah, kita juga akan syukur sama orang dan juga syukur sama Allah gitu. Sekaligus. Karena kita ngelihat dua ini orang yang gerakin Allah. Tapi nggak boleh lengkap langsung ke Allah. Ya Allah makasih, amin enggak. Lah enggak. Ame orangnya makasih, ame Allah juga alhamdulillah gitu ya. Wala yaqdilaha hadzan, dan juga dia tidak bisa memenuhi baginya hadzan bagian, wa yakunu fi amalihi kulli hajat an ghairi ifrat wala tafrid, dan jadilah dalam amal itu semua itu berjalan sesuai dengan syariat, tidak berlebihan dan juga tidak kurang ya. Jadi kalau ada orang tuh kadang lebay dibagi sesuatu ya senang kudu, bahagia wajib, itu kan syukur kita sama Allah, tapi jangan berlebihan ya. Orang-orang yang memandang bahwa pemberian itu datang dari orang, nggak dari Allah, berlebihan pasti. Atau sebaliknya, dia mandang pemberian orang itu dari Allah bukan dari orang, juga kurang ya. Ada orang ngasih saya minum, makasih Fik ya, jazakallah khair, syukran. Nah, tapi hati saya ya Allah yang ngasih, tapi mulut saya terima kasih. Itu yang pertengahan bagus. Ya nggak boleh gini, buru nih air, oh iya alhamdulillah gitu. Itu nggak bagus, kurang, karena kan lewat beliau. Atau yang sebaliknya, beliau doang yang ngasih, kita nggak melihat itu dari Allah. Oh ya Allah makasih banyak Fik ya, ini kalau nggak adil mati nih gua nih. Kalau nggak adil nih gua ngamin, wah lah kalau nggak adil perasaan ada Allah ya. Jadi jangan banget kita menuhankan makhluk, tapi juga sertakan makhluk dalam proses yang diberikan Tuhan. Karena nggak ada anak lahir tanpa bantuan orang tua. Jangan bilang gini mama kita, ma ya Allah mak, kalau bukan karena Allah mak saya nggak bakal lahir, emak cuma wasilah doang, begitu. Jangan. Lama kita udah capek, wahnin berat yang ditanggung itu emak kita. 9 bulan bawa tuh Rahmat dibawa tuh ya. Raka di bawah tuh, kalau emaknya tahu gedenya kayak Raka begini juga nggak jadi tuh. Oh jadi dah. Gue pengennya kan anak kan kayak bule gitu, tinggi gitu. Lah enggak, emak kita udah lihat lahir ya begini, enggak. Cak ganteng, anak raja. Padahal bapaknya tukang gojek tuh. Anak raja, bapaknya tukang gojek. Tuh enggak, emak kita nggak gitu. Nah itu. Makanya orang yang durhaka sama orang tua ya, maka azabnya besar itu. Ya jangan kita sepelekan makhluk ya. Bukan orang tua doang loh. Kenapa ini? Orang yang durhaka sama orang tua kan belangsak hidupnya. Sama guru gitu juga. Orang tua yang melahirkan kita dari nggak ada jadi ada. Guru melahirkan kita dari bodoh menjadi tahu. Itu jangan sepelekan. Nggak ada cerita orang bisa sampai ke Allah, ke Rasulullah kalau dia durhaka sama guru. Apalagi guru yang benar-benar mengajarkan dia, bukan guru sekolahan, bukan ya. Bukan guru-guru kampus. Kenapa? Mereka masih nerima upah gitu. Tapi kalau ada, memang ada guru-guru yang ikhlas di sekolah, di kampus ada, cuman jarang. Saya nemukan satu guru, masya Allah ya, itu luar biasa ikhlas tuh ya. Nah, jadi kembali lagi tadi ya gitu. Siapapun orang yang berjasa buat kita, baik guru kita di sekolah maupun di taklim, siapapun itu jangan durhaka sama mereka. Tuh, jangan sepelekan kebaikan mereka tuh ya. Wa hadhi sifatul arifin al-muwahhidin, inilah sifatnya para arif billah, orang-orang yang bertauhid. Fa suhbatu man min hadhihi hali man hadhi halu wa in qallat ibadatuhu wa nawafiluhu ma'munatul ghailah mahmudatul aqibah. Maka bergaul dengan orang yang punya keadaan begini, meskipun ibadah dikit, sunnahnya dikit, tapi dia akan selamat dan akan terpuji. Jaliyah likulli faidah diniyah wa dunyawiyah, akan mendapatkan faidah dunia dan akhirat ya. Jadi jangan peduliin kita gimana,
Jangan lihat diri kita, ya Rinda masih maksiat, ya Rinda masih nggak taat, tapi cari terus tetap orang yang baik yang bisa ningkatin ibadah kita. Ya. Kalau kita ngukur diri kita, ya gue mah masih begini, nggak cocok main sama ustadz, jangan. Justru ente kudu main sama ustadz, main sama kiai, main sama habib, biar bisa naik kita punya hal kita gitu. Ya. Karena air yang kotor kalau dimasukin ke air laut jadi bersih nggak? Itulah filosofinya. Ya, air kotor masukin air kok sekecil segini ya, yang ini jadi kotor juga. Ya, maksudnya nih seorang guru ya pengajar yang lemah imannya, ya rentan banget kena duit gitu, melenceng begitu kan, nggak boleh banget lihat kotak amal hilap gitu. Ketemu murid yang bejat gitu, kata murid, Ustaz itu kan kotak amal kan buat umat gitu, antum kan umat Rasul juga gitu. Apalagi antum kan statusnya yatim tingdang gitu, bagi dua dah gitu. Hilap ini ya, jadi air kecil ketemu air kotor jadi kotor. Tapi kalau ketemu orang-orang soleh kayak Habib Anis, masya Allah, Habib Umar Hud Alatos, luar biasa. Antum nggak soleh jadi soleh, antum nggak benar jadi benar, karena air yang sedikit yang najis bercampur dengan air laut akan menjadi suci semuanya. Wallahu alam. So, intinya apa tadi? Intinya kalau kita nggak bisa kalau kita punya teman baik, jangan pakai ngumpet tongkrongin dia. Kalau kita nggak punya teman baik, lebih baik diam di rumah, ya doa sama Allah agar Allah utus teman yang baik. Allahu alam. Besok kita baca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan Pak Didi dan sekeluarga ya mudah-mudahan Allah kasih kesehatan, keafiatan, diberkahi rumahnya, diterangi rumahnya, dimudahkan urusannya, dilancarkan usahanya, Allah angkat derajatnya, Allah berikan ganjaran yang setimpal yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.